Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang review film dari Diary of a Wimpy Kids. Perkenalkan, nama saya Aditya Ruslan Putra, NIM 193-2007, bersama rekan saya Utari Rusiana Iftitah, NIM 193-2028. Langsung ke pembahasan profil film. Dari profil film Diary of a Wimpy Kids yang dirilis tahun 2010, yang dimana film tersebut berasal dari film Amerika Serikat yang dirilis tahun 2010, yang diangkat dari novel berjudul sama oleh Jeff Kinney. Film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang pelajar menengah pertama bernama Greg Heffley yang diperankan oleh Zachary Gordon di sekolah barunya. Greg berusaha dengan berbagai cara untuk menjadi salah satu siswa atau murid yang populer di sekolahnya, tetapi usahanya seringkali gagal karena berbagai alasan. Film dari Diary of Wimpy Kids ini juga berpusat pada kisah keseharian dari Greg Heffley. Greg Heffley ini adalah seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang sedang menjalani bagian awal masa remajanya. Greg memiliki kebiasaan untuk menceritakan tentang hari-hari yang ia jalani serta kehidupannya dalam sebuah buku harian. Di buku harian itu, Greg mengeluh tentang bagaimana tidak enaknya menjadi anak tengah dalam keluarganya. Ini Greg Heffley yang dimana dia memiliki sifat yang positif, ya. Sifat-sifatnya ya, yang pertama adalah memiliki sifat ambisi yang tinggi, tekad yang kuat, ya, sikap berani dengan obsesi yang besar dalam dirinya untuk menjadi nomor satu, terus egois kepada lingkungan dan bersikap paranoid dengan melakukan segala cara untuk mendapatkan yang diinginkan. Terus itu ada juga Rory Jefferson. Nah, Rory Jefferson ini memiliki sifat dia anak yang lucu, ya, gemuk, terus itu hobinya makan. Dia merupakan sahabat dari Greg, memiliki sifat apa adanya dan selalu mendengar dan menuruti perkataan ibunya dan yang sekarang itu Greg. Jadi perkataan Greg dia menuruti apa kata Greg, seperti itu. Nah, terus ada Roderick Heffley. Roderick Heffley itu dia adalah kakak dari Greg Heffley, yang dimana dia memiliki sifat yang jahil. Terus itu dia suka menasihati adiknya, ya, agar jangan terlalu terlihat di sekolah, ya, dan jangan mengikuti apapun dan bertindak apapun. Terus itu di sini ada ibunya Greg, yang dimana ibunya Greg ini memiliki sifat yaitu dia selalu menghukum. Jadi jika ia berbuat hal yang tidak baik kepada saudaranya meskipun ia tidak melakukannya. Terus itu dia suka menasihati tanpa mengetahui penyebab yang terjadi. Nah, sehingga ibu Greg ini tidak mampu mengambil keputusan yang benar. Terus ada juga ayahnya Greg. Nah, ayah Greg ini dia orang yang selalu mendukung, yang mensupport Greg untuk Greg dan anak-anaknya yang lain, ya. Apa yang diinginkan anaknya dia selalu menuruti dan selalu mendukung. Terus itu akan tetapi dia tidak suka menghakimi bahkan memarahi anak, seperti itu. Terus itu ada Angie statement yang dimana dia memiliki sifat yang bijak, dewasa. Terus itu dia juga suka memberikan saran dan informasi kepada Greg dan Rory. Nah, di sini sinopsis awal film ini adalah berkisah tentang film Diary of Wimpy Kids yang berpusat pada kisah keseharian Greg Heffley, ya. Jadi Greg ini anak laki-laki yang usianya dia 11 tahun, yang dimana dia menjalani awal masa remajanya, ya, yang dimana kebiasaannya untuk menceritakan segala kegiatan sehari-harinya di dalam buku hariannya. Di buku hariannya itu pun Greg mengeluhkan tentang bagaimana tidak enaknya menjadi anak tengah dalam keluarganya. Terus itu Greg itu juga memiliki seorang kakak laki-laki, ya, yang bernama Roderick Heffley, yang selalu memperlakukannya dengan semena-mena, dan Roderick ini kerap berbuat usil pada Greg. Nah, terus sinopsis kedua,
selain itu dia orang tuanya itu mereka itu selalu berpihak pada adik laki-lakinya. Jadi Greg ini anak tengah, yang dimana dia juga punya adik laki-laki yang bernama Manny Hefley. Manny Hefley ini masih berusia balita, tetapi ia selalu bisa membuat Greg terjebak dalam masalah. Jadi oleh karena itu hampir setiap saat Greg selalu bertengkar dengan kedua saudaranya ini gitu. Nah, Greg juga memiliki sahabat, ya sahabatnya bernama Lowry Jefferson. Lowry Jefferson ini dia sifatnya anaknya polos, lugu, dan lebih kekanak-kanakan. Nah, walaupun Greg itu diam-diam sering memanfaatkan ya keluguan dari Lowry ini untuk kepentingannya, ya tetapi mereka tetap berteman akrab. Di sinopsis yang ketiga itu di sini adalah bercerita tentang dia suatu pagi ketika Greg itu bersiap untuk menjalani hari pertamanya di sekolah menengah pertama atau SMP. Rory juga kan akan pergi ke sekolah menengah pertama yang sama dengan Greg. Jadi dia satu sekolah. Nah, di SMP itu semua siswa itu seakan terpecah dalam berbagai kelompok pertemanan yang berbeda. Jadi setiap anak itu punya kepribadian masing-masing yang terasa sangat berbeda dan aneh bagi Greg. Apalagi Greg juga merasa bahwa seakan-akan ada tingkatan popularitas di kalangan para siswa. Ya, sialnya Rory sama Greg ini canggung secara sosial, sehingga dan seakan-akan mereka menepati kelompok yang paling bawah dalam tingkatan popularitas itu. Nah, pada hari pertama itu juga Greg mendapati bahwa di SMP-nya itu adalah atau masa-masa di SMP-nya itu benar-benar adalah masa-masa di mana ini sebuah mimpi buruk ya. Belum apa-apa Greg sudah melihat sendiri bagaimana ada pintu kamar mandi ya untuk anak laki-laki itu di sekolahnya itu terlepas gitu ya. Dan kelihatan di sini anak laki-lakinya sedang BAB ya. Seperti ini. Terus di sinopsis keempat ya tak hanya itu juga ya. Jadi Greg dan Rory ini juga kesulitan ya mendapatkan bangku di kafetaria sekolah ketika jam istirahat. Nah, mereka akibatnya mereka itu harus makan di lantai ya. Seakan-akan semua itu belum cukup nih untuk penderitaan Greg dan Rory. Nah, Greg dan Rory itu dihampiri seorang anak aneh bernama Gregory yang punya kebiasaan jorok dan tak peduli dengan kebersihan. Nah, anaknya namanya Gregory ya. Nah, bencana lain bagi Greg dan Rory itu adalah setiap jam pelajaran olahraga ya. Sebagai dua anak dengan bentuk tubuh yang sama sekali tidak atletis ya, Greg dan Rory itu seakan-akan selalu menjadi sasaran bagi anak-anak yang lain yang bertubuh lebih besar dari mereka ya. Suatu hari mereka itu saat guru olahraga mereka mengadakan permainan gladiator ya. Greg dan Rory itu akhirnya melarikan diri dan bersembunyi di bawah tribun lapangan ya. Nah, saat sedang bersembunyi tersebut mereka bertemu dengan Angie Statement. Angie ini adalah seorang siswa kelas 7 yang mengaku lebih suka menghabiskan waktunya dengan menyendiri atau sering disebut introvert ya. Dia anak yang introvert yang tidak suka ya diganggu oleh anak-anak yang lain ya. Jadi dia lebih suka menghabiskan waktunya dengan menyendiri. Nah, dia juga merupakan anggota dari klub jurnalistik di sekolah mereka yang meliput untuk surat kabar siswa ya. Terus itu Greg itu melalui Angie ini memberitahu kepada Angie ini bahwa tak seperti Angie, maksudnya ia justru berencana untuk bisa jadi Greg ini punya ambisi untuk menjadi siswa yang populer, siswa yang famous di sekolah mereka tersebut gitu ya. Dengan memanfaatkan si Angie ini gitu ya. Jadi bukan hanya si Rory saja yang dimanfaatkan, tapi Angie ini, karena Angie ini kan salah satu anggota dari klub jurnalistik di sekolahnya seperti itu. Ini memuluskan langkah si Greg untuk bagaimana caranya untuk menjadi siswa yang populer di sekolahnya gitu. Terus itu di sinopsis ke-6 ini Greg dan Rory juga sempat mengobrol dengan salah satu teman mereka ya, Chirag Gupta ya. Chirag Gupta ini dari India ya. Chirag ini menunjukkan pada Greg ya dan Rory itu selembar keju busuk ya. Jadi ada selembar keju busuk yang berjamur
yang tergeletak di tengah lapangan sekolah. Nah, menurut si Chirac ini, para siswa di sekolah itu menyepakati bahwa siapapun yang baik itu dia sengaja maupun tidak disengaja menyentuh itu jamur atau menyentuh keju berjamur itu, maka ia akan dijauhi oleh seluruh siswa, ya. Nah, Chirac menyebut bahwa hal itu disebut sebagai cheese touch. Cheese touch, ya. Cheese touch itu, ya, siapapun yang telah mendapatkan cheese touch akan terus dijauhi sampai ia berhasil meneruskan cheese touch itu dengan cara menyentuh anak yang lain, begitupun seterusnya. Nah, itu menurut pendapat dari Chirac Gupta, ya, tentang keju busuk dan berjamur di tengah lapangan sekolah, seperti itu. Terus itu di sinopsis ketujuh. Nah, keesokan harinya di sekolah itu Greg mendaftar di tim gulat, ya, di dalam tim gulat sekolahnya, dengan harapan bahwa ia bisa terlihat kuat dan keren di hadapan para siswa yang lain, ya. Tetapi ternyata setelah mengikuti sesi latihan, Greg itu ditempatkan di kelompok anak-anak kurus dengan berat badan paling rendah, yang dimana Greg mengira bahwa ia akan bisa dengan mudah mengalahkan anak-anak lain di kelompok itu. Pada kenyataannya, ia justru kalah telak dari Flegree yang aneh. Greg juga dikalahkan oleh Patty Farrell, seorang anak perempuan ambisius yang sangat membenci Greg sejak dari sekolah dasar. Ya, jadi ada Patty Farrell yang dimana seorang perempuan ini sangat ambisi banget dan sangat membenci banget si Greg ini. Bukan hanya pada saat di SMP, tapi pada saat dia masih di SD, di sekolah dasar, gitu. Nah, Greg akhirnya ketika dia bermain gulat dengan Patty Farrell ini dan kalah, akhirnya Greg masuk ke dalam koran sekolah dan menjadi siswa yang malu lah, ibarat itu siswa yang lemah, gitu ya, seperti itu, dari perempuan, ya, jadi kalah bergulat dengan perempuan, seperti itu. Nah, terus itu di sinopsis ke-8, Greg dan Rory itu mencoba cara lain untuk menjadi populer. Kali ini mereka mendaftar sebagai petugas patroli sekolah, ya. Mereka juga mengikuti kontes komik di mana pemenangnya akan menjadi kartunis tetap untuk surat kabar siswa. Jadi dia menghalalkan segala cara untuk bagaimana menjadi populer di sekolah. Nah, suatu hari Greg ingin mencoba merubah penampilan Rory agar menjadi siswa populer di sekolahnya. Greg melatih Rory cara berjalan, berpakaian, dan mengubah warna sepedanya, ya. Kemudian saat sedang bermain dengan Rory, Greg tanpa sengaja membuat Rory mengalami kecelakaan hingga mematahkan lengannya. Hal ini justru membuat para gadis di sekolah mereka bersimpati pada Rory dan mengelilinginya sepanjang waktu. Seperti itu. Nah, ini ya kejadiannya seperti ini. Nah, sampai mereka di sini si Greg dan Rory ini sempat bermusuhan dan berkelahi di hadapan teman-temannya, gitu. Nah, di situ juga setelah ketika dia berkelahi, dia setelah guru mereka mendapatkan laporan tersebut, ya, Rory dan Greg berkelahi. Nah, Rory pun diberhentikan dari perannya sebagai petugas patroli sekolah. Ya, Greg akhirnya mengaku pada Rory bahwa sebenarnya ia adalah sosok yang bertanggung jawab atas insiden tersebut, ya. Jadi Rory itu lalu menjadi marah karena merasa Greg tidak berani mengakui kesalahannya. Dan Greg akhirnya dikeluarkan dari keanggotaan petugas patroli sekolah juga. Sementara Rory kembali aktif. Ya, jadi meski begitu, usaha Greg untuk mengejar popularitas belum selesai, ya. Nah, Greg selanjutnya mendaftar di sekolah drama untuk pertunjukan drama yang berjudul The Wizard of Oz yang akan diadakan oleh sekolahnya. Ia terpilih untuk memainkan peran utama sebagai Dorothy, ya, Dorothy. Tetapi Patty juga bergabung dengan drama tersebut yang mendesak guru mereka untuk memberi peran itu pada Patty.
Greg pun setuju untuk berperan sebagai pohon dalam pementasan itu, ya. Sehingga bahwa akan ada adegan di mana para pohon itu akan melempar apel pada Dorothy. Tetapi pada saat latihan, ia diberitahu bahwa para pohon tidak akan melempar apel dan hanya bernyanyi saja. Saat tiba hari pementasan, keluarga Jeffrey datang untuk menonton penampilan Greg. Broderick bahkan sengaja merekam video pertunjukan itu sebagai bahan orok-orokan pada saat Greg nanti, gitu ya. Greg menolak untuk ikut bernyanyi karena Broderick merekam video penampilannya. Patty marah pada Greg karena mengganggu pertunjukannya. Greg lalu membalas Patty dengan melempar apel ke arahnya. Pertunjukan itu akhirnya berubah menjadi kekacauan. Seperti itu. Ya, beberapa hari kemudian Greg lalu berpapasan dengan Rory di lapangan sekolah. Dan mereka itu kemudian terlibat adu mulut, ya, sehingga para siswa lain menyolaki agar saling bertarung. Gitu ya. Tetapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba para remaja dari malam Halloween itu datang. Mereka menghampiri Greg dan Rory dan menyuruh Rory untuk memakan keju berjamur yang ada di tengah lapangan tersebut. Nah, guru olahraga sekolah mereka lalu muncul dan membubarkan kerumunan siswa itu. Dan para remaja itu juga berhasil lolos. Setelah keributan itu usai, para siswa menyadari bahwa keju berjamur itu sudah tidak ada lagi. Greg lalu berusaha melindungi Rory dengan mengatakan bahwa ia telah memakan keju itu. Aksi Greg ini membuat Rory itu tersentuh, ya, dan bersedia memaafkan Greg. Mereka pun kembali bersahabat. Di akhir semester ini, ya, jadi di akhir semester itu Greg dan Rory berhasil menjadi populer di sekolahnya lewat cara yang tak terduga. Mereka dipilih sebagai siswa yang dengan predikat sahabat terbaik di buku tahunan sekolah. Jadi kita menganalisis, ya teman-teman, menganalisis di film ini. Yang pertama, analisis pertama dalam film ini kita dapat menganalisis beberapa poin penting. Yang diantaranya yang pertama, masa peralihan dari anak-anak ke remaja itu menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan anak. Seperti di review film kita, yang dimana Greg Jeffrey yang sulit menghadapi masa remaja ini, serta ia bukan termasuk anak yang cool, ya, di antara teman-teman sepermainannya. Terus itu dalam film ini juga dikaitkan teori Piaget, pakar psikolog anak, bahwa perkembangan dunia individu terbagi menjadi dua, perorganisasian dan penyesuaian atau adaptasi. Review filmnya, yang dimana film ini dilihat bagaimana seorang Greg memiliki ambisi yang tinggi untuk menjadi terkenal di sekolahnya dengan melakukan berbagai cara, salah satunya dengan mengikuti beberapa ekskul di sekolahnya. Untuk analisis yang kedua, yang terus hal ini diterangkan di Piaget juga, bahwa intelijensi atau kecerdasan itu sendiri sebagai adaptasi biologi terhadap lingkungan sekitarnya. Misalnya review film kita di sini adalah Greg ingin populer, ya, hal itu agar ia mendapat melindungi dirinya. Maksudnya di sini adalah jika Greg populer, maka otomatis banyak yang ingin berteman dengannya, atau kita sebut dengan dapat diterima lingkungannya, seperti itu. Terus pada saat anak memasuki usia remaja awal, atau kita sebut dengan tahap operasional formal dalam PAC, menurut pendapat PAC, anak memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Misalnya review film di sini adalah pada saat Greg bertengkar dengan Rory. Ia belum tahu nih bagaimana memperbaiki pertemanan mereka secara dengan pemikiran yang dewasa, karena masih ada pemikiran narologis yang belum ke tahap kedewasaan. Nah, terus itu yang kedua dapat dia dari saat Greg berusaha untuk mencari perhatian dengan cewek yang populer di sekolahnya. Nah, karena dengan mendapatkan perhatian dari cewek tersebut, maka secara tidak langsung Greg merasa dirinya akan lebih populer juga, seperti itu. Nah, terus itu analisis yang ketiga, dalam psikologi perkembangan, teori Papalia memiliki nilai penting tentang popularitas yang menjadikan masa remaja kanak-kanak, pertengahan, dan akhir menjadi lebih tinggi. Dan anak-anak akan berusaha menjadi anak populer dan banyak disukai oleh teman-temannya. Review filmnya di sini, pada film ini Greg adalah seorang anak yang memiliki keinginan yang tinggi tentang kepopuleran, yang menurutnya popularitas itu sangat penting dalam kehidupannya.
Greg tidak pernah berhenti mencari cara agar ia bisa menjadi populer di sekolahnya. Dengan salah satu caranya yaitu dengan mengikuti ekskul yang ada di sekolahnya. Dan persahabatan yang dijalinnya merupakan hubungan yang sangat penting juga baginya. Yang kedua, di sekolah baru juga ketika tahun ajaran baru, seperti yang dilakukan oleh Greg dan Rory yang saling tolong-menolong serta bekerja sama pada saat mereka mengalami penekanan dari siswa yang lain yang tingkatannya lebih tinggi. Terus itu analisis yang keempat, hal ini membuktikan bahwa pertengkaran dapat membantu anak untuk belajar menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Review filmnya yang dimana pertengkaran yang tidak sengaja nih dapat membantu anak untuk belajar menyelesaikan masalah tersebut. Pada film ini ada kejadian serupa yaitu dimana Greg dan Rory yang juga sempat bertengkar nih karena kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka berdua. Namun akhirnya dengan adanya masalah tersebut mereka menjadi memahami dan menyadari akan kesalahan masing-masing dan akhirnya Greg bisa keluar dari masalah yang dia alaminya. Terus itu di sini juga Greg termasuk kategori neglected children yang dimana yakni dia biasa-biasa saja namun ada temannya yang belum mengetahui keberadaannya. Greg juga pernah termasuk dalam reject children, yaitu jarang dinominasikan menjadi teman yang disukai dan tidak disukai. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesalahpahaman di antara mereka. Terus itu juga setelah menghadapi serangkaian permasalahan itulah Greg berhasil menjadi diri sendiri, ya. Terus itu dan kembali berteman dengan sahabatnya. Kemudian dalam film ini juga terdapat bullying, di mana di saat ada ejekan atau teriakan yang dilakukan oleh kakaknya serta anak teman perempuannya. Gitu. Thank you. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.